1. Bagaimana periodisasi pemberlakuan UUD di Indonesia? Periodisasi pemberlakuan di Indonesia terjadi selama beberapa dekade. 1. UUD 1945, 18 Agustus 1945, 27 Desember 1949. 2. UUD RIS, 27 Desember 1949, 17 Agustus 1950. 3. UUD Sementara, 17 Agustus 1950, 5 Juli 1959. 4. UUD NRI TH 1945, 5 Juli 1959, 19 Oktober 1999. 5. UUD Amandemen, 19 Oktober 1999, 10 Agustus 2002. 2. Apa latar belakang perubahan pada setiap periode? 1. UUD 1945. Latar belakang, UUD 1945 ditetapkan sehari setelah proklamasi sebagai dasar negara dan konstitusi sementara. 2. UUD RIS. Latar belakang, hasil konferensi meja bundar, KMB, Belanda hanya mau mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk federal, RIS. 3. UUD Sementara. Latar belakang, rakyat dan para pemimpin menolak bentuk federal karena dianggap memecah belah bangsa. 4. Kembali ke UUD 1945. Latar belakang, konstituante gagal menyusun UUD baru karena perbedaan ideologi, nasionalis, Islam, komunis. 5. UUD Amandemen. Latar belakang, reformasi menuntut demokratisasi, pembatasan kekuasaan presiden, dan penegakan HAM. UUD 1945 dianggap memberi peluang terlalu besar pada kekuasaan eksekutif, khusus presiden. Dampak positif. 1. UUD 1945. Dampak positif. Memberi landasan hukum awal bagi negara baru. Menjadi simbol persatuan bangsa setelah proklamas. 2. UUD RIS. Dampak positif. Indonesia akhirnya diakui kedaulatannya secara internasional oleh Belanda. Menjadi pengalaman berharga menjalani sistem federal singkat. 3. UUD Sementara. Dampak positif. Menegaskan kembali bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Memberi kesempatan rakyat merasakan sistem parlementer yang lebih demokratif. 4. Kembali ke UUD 1945. Dampak positif. UUD 1945 tetap terjaga sebagai identitas konstitusi bangsa. 5. UUD Amandemen. Dampak positif. Membatasi kekuasaan presiden, maksimal 2 periode. HAM dijamin lebih jelas dalam konstitusi. Dampak negatif. 1. UUD 1945. Aturan terlalu umum rawan disalahgunakan. Sifat sementar, belum menjawab semua kebutuhan bangsa. 2. Konstitusi RIS. Bentuk federal memecahkan belah. Instabilitas politik, konflik pusat daerah. 3. UUDS. Kabinet sering jatuh, politik tidak stabil. Terlalu banyak partai sulit kompromi. 4. Kembali ke UUD 1945. Kekuasaan presiden terlalu besar. Demokrasi tersebut, HAM diabaikan. 5. Amandemen UUD. Sistem politik berubah drastis membingungkan. Otonomi daerah memicu konflik dan korupsi. Ada pertanyaan? Terima kasih.